Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me, Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Setiap kita kalau memang kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk umur panjang, maka akan memasuki yang namanya masa manula atau masa tua. Pada waktu usia produktif mungkin kita punya banyak kegiatan, ada tempat-tempat strategis yang kita tempati atau dalam pelayanan ada satu tanggung jawab besar yang diberikan kepada kita. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya regenerasi, anak-anak muda mulai menggantikan posisi kita, sebagian merasa nggak terima dan mulai menekan anak-anak muda yang sedang bertumbuh, bukannya menjadi mentor atau menjadi guru, pembimbing dan lain sebagainya. Atau ada juga yang menerima dengan lapang dada. Suatu saat semua pelayanan dan apapun yang kita kerjakan harus digantikan dan harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Masih dengan narasumber kita, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Iya Bu, sekuat-kuatnya kita, suatu hari nanti kita juga akan menjadi tua ya, tidak bisa dihindari. Mau pakai anti-aging apapun, pasti tubuh jasmani kita akan merosot lama-kelamaan. Nah, dalam pekerjaan sekuler akan ada namanya usia pensiun sekitar 58 tahunan gitu ya. Dan kalau dalam melayani Tuhan ya, apakah ada yang namanya pensiun? Mungkin di gereja atau organisasi gereja atau gimana? Menurut Ibu gimana? Saya tidak tahu dengan gereja ya, tapi yang saya tahu adalah dengan kerajaan surga. Karena saya langsung dari kerajaan surga, jadi saya tidak tahu cara organisasi gereja dunia. Tetapi yang saya tahu, di dalam firman Tuhan tidak ada kata pensiun. Dan di dalam kerajaan surga tidak ada. Memang setiap manusia harus mengalami penuaan dan harus mengalami kematian, itu harus. Ya. Tetapi ada juga yang tidak mengalaminya, itu adalah kasih karunia Tuhan, pilihan dari Tuhan. Ya. Tetapi bukan berarti itu pensiun, ya. Tetapi bukan berarti itu sudah selesai. Karena di dalam Tuhan tidak ada kata selesai. Karena kita sudah menerima kehidupan yang kekal. Ya. Dan kehidupan kekal itu berarti tidak ada batas. Seharusnya tidak ada batas usia. Seharusnya kita ini tidak memiliki batas usia 70 tahun, 60 tahun atau berapa, tidak ada batas usianya. Tapi karena akibat dosa, manusia harus mengalami kematian. Tetapi setelah kita menerima kelahiran baru, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa kita semua dan menjadikan kita kembali milik Bapa, kita dimiliki lagi, berarti kita beroleh hidup yang kekal. We are one, menjadi satu dengan Bapa. Kita pertama kali kita kembali lagi memiliki hidup yang kekal. Bukan mati kekal, tapi hidup yang kekal. Sekalipun harus lewat kematian. Ya. Nah, kehidupan kekal ini bukan berarti kita ini sudah pensiun, tidak. Justru pada saat kita masih ada, diberikan tugas, pengutusan dari Tuhan, untuk kita ada di dunia ini pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan berarti kita terus mengikuti aturan dunia yang pensiun segala macam, tidak ada. Rasul Paulus sendiri berkata bahwa kalau menurut hatinya dia itu kepingin beralih. Sama, saya juga kepingin, kemarin kita di live ministry membahas tentang Filipi 1 ya, bahwa kepinginnya saya itu pindah, maksudnya pindah ke rumah Bapa, artinya kembali kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Itu indah, bahagia, dan itu kerinduan Rasul Paulus, dan itu juga kerinduan kami dan kerinduan saya, dan itu merupakan kerinduan dari Tuhan Allah Bapa. Namun pekerjaan Tuhan belum selesai. Jadi ketika dia harus mengikuti menjadi satu dengan Tuhan Yesus, yang dia harus kerjakan, yang dia harus lakukan, perasaan, keinginan bukan keinginannya dia sendiri, yaitu keinginan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun secara fisik, secara daging, kayaknya kepingin banget beralih dari dunia ini kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum selesai. Nah, segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Ini boleh kita harus garis bawahi ya. Mungkin kalau di dunia, perusahaan, mungkin ada yang dikatakan batas usia untuk
seseorang itu bisa produktif, ya, dikasih batasan orang tuh ada pensiunnya entah 50, entah 60, yaitu dunia. Makanya berbeda banget dunia dengan kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga tidak ada batasan usia. Ya. Dalam usia sampai berapa pun kalau dia adalah hamba Tuhan, dia tetap harus produktif karena di dalamnya adalah firman Tuhan itu ada dan Roh Allah itu. Dia tidak perlu melakukan kegiatan seperti pada masa mudanya. Tapi yang dia lakukan adalah harus terus bergaul, terus berdoa, terus membaca firman. Itu berarti nggak pensiun. Itu yang dilakukan. Ya. Dan saya pernah mendengar suatu kata-kata yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang besar, ya, reference Billy Graham, ya. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah pensiun. Dan manusia tidak akan bisa pensiun selain Tuhan sendiri yang mempensiunkan. Artinya kalau Tuhan sudah selesai. Contoh banyak. Yunus, Elia, sudah deh, aku sudah selesai, udah capek, aku udah ngalami kayak gini, sudah ambil aku. Tapi tetap Tuhan belum selesai pada waktu itu. Tuhan masih mau melakukan pekerjaan atau persiapan. Ya memang Elia pada saat itu nantinya dia akan diangkat. Tapi dia tidak pada saat setelah dia dikejar-kejar, bukan dikejar-kejar, dia dikejar secara mentalnya oleh Isabel, ya, bahwa akan dibunuh, ketakutan sampai dia lari. Nah, ketika dia mau mati aja, tidak langsung saat itu juga dimatikan oleh Tuhan. Harus ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan pada saat usia seberapapun, kalau Tuhan mau tetap melakukan pekerjaannya, tetap melakukannya. Abraham usia berapa dia malah justru produktif, dia malah justru menghasilkan anak. Ya. Sekali lagi yang perlu kita ketahui, kita ini milik Tuhan, bukan miliknya dunia, bukan miliknya kita sendiri. Ya. Dan aturannya kita, kalau kita hamba Tuhan adalah kita ini hambanya Tuhan, bukan hambanya dunia. Dunia punya aturan sendiri, tapi Tuhan berbeda. Kalaupun engkau mungkin full timer di gereja yang punya aturan organisasi yang harus ada usia waktu segala macam, tapi bukan berarti menurut saya bahwa engkau sudah pensiun, sudah tidak melakukan apa-apa. Justru di usia seperti itu, yang harus kau lakukan adalah berdoa, dan itu tidak ada pensiunnya. Dalam kehidupan kita tidak ada pensiunnya. Ya, itu penting sekali kalau kita langsung punya suatu konsep, oh sudah deh ada waktunya gitu. Nah itu membuat kita ini, manusia roh kita ini akan jadi malas. Nah ketika malas tentunya banyak pikiran iblis yang akan disodorkan kepada kita. Oh kamu gak berguna, tuh kamu diganti orang seperti ini. Nah akhirnya membuat rusak lagi di dalam ini. Marahkah, irikah, seperti itu. Nah jauh lagi hubungannya dengan Tuhan, ya. Karena itu Tuhan tidak pernah membuat kita itu jauh dari Tuhan. Tuhan mau kita itu selalu dekat dengan Dia, selalu menjadi satu. Ya. Tema di Menara Doa We Are One, bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita semua ini menjadi satu dan menjadi satu sama seperti Yesus dengan Bapa, dan kita bersama dengan Yesus dengan Bapa jadi satu. Nah kalau jadi satu berarti nggak pensiun, tetap terus ada kegiatan, tetap terus ada aktivitas. Yang kegiatan itu bukan fisiknya, tapi manusia roh ini yang terus aktif. Karena yang hidup kekal itu bukan fisik, yaitu manusia rohnya. Ya. Mungkin tubuh kita akan merosot, itu ya pasti. Rasul Paulus ini katakan keadaan fisik kita semakin hari semakin akan merosot, itu pasti. Mau pakai obat apapun nggak akan bisa. Tetapi manusia batin ini dari hari ke hari diperbarui, berarti tidak pensiun. Sebab kalau orang sudah dikatakan aku pensiun, itu pikiran mereka semuanya pensiun. Oh udah pensiun. Nah itu membuat kerdil manusia rohnya. Dan itu adalah sebetulnya adalah trik daripada iblis yang untuk mau menjauhkan manusia dengan Tuhan. Justru ketika dia pensiun, mengatakan oh pensiun, aku sudah tidak lagi aktif seperti kalau sebagai
pelayan Tuhan, hamba Tuhan di suatu komunitas itu lebih aktif lagi. Tetapi bukan berarti terus aku nggak datang lagi. Nah justru dia harus malah memberikan suatu dorongan, memberikan suatu saran, nasihat kepada yang generasi yang di bawah, yang berdoa semakin kuat. Jadi ketika melihat ini orang tua tapi tetap terus berdoa ya, tetap terus baca firman. Nah itu merupakan suatu motivasi yang bagus, dorongan rohani yang baik untuk anak-anak yang dibawa. Supaya mereka tidak mengandalkan keahliannya mereka tidak mengandalkan kedagingannya, tapi mereka bergantung mengandalkan Roh Allah, Roh Kudus. Iya. Kita bicara soal rohaninya ya Bu ya, manusia rohaninya. Memang mungkin secara fisik kita akan terus turun sampai nanti jadi di tanah gitu ya, akan turun gitu ya. Tetapi secara manusia roh, bukan artinya manusia rohani manusia jasmani kita turun lalu rohani kita juga ikut turun ya Bu ya. Sehingga ya udah dah, karena sudah digantikan dengan yang muda-muda, ya udahlah saya datang aja ke gereja lalu menjadi lemas gitu ya melihat semuanya. Nah, salah satunya adalah post power syndrome gitu ya. Apa sih post power syndrome ini? Itu adalah gejala yang terjadi ketika seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kebesaran yang dimilikinya di masa lalu seakan-akan belum mampu menerima perubahan yang terjadi dalam dirinya. Salah satu cirinya adalah selalu membicarakan tentang kehebatannya di masa lalu. Nah, itu gimana ya Bu, supaya pada saat itu terjadi, ya mungkin saatnya kita digantikan gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang ya sudah gak apa-apa nerima, tapi ada juga yang saya lihat tidak menerimanya gitu ya. Nah, bagaimana supaya secara manusia roh kita tidak mengalami yang namanya post power syndrome ini Bu? Hal tersebut sebetulnya saya alami justru pada saat ketika saya perubahan dari pekerjaan duniawi ke dalam pekerjaan Tuhan. Yeah. Itu sudah saya alami yang namanya post power syndrome. Dan sampai hari ini kadang-kadang itu masih muncul ketika kalau dulu itu rasanya wah saya bisa melakukan ini. Ketika ada suatu permasalahan, ini. Namun sekarang di dalam Tuhan saya dididik oleh Roh Kudus untuk tidak memakai power saya sendiri. Nah itu memang istilah dari dunia ya. Tetapi itu dalam saya mengikuti Tuhan, itu terjadi transisi tersebut. Nah itu cara Roh Kudus adalah surrender, menyerahkan, ya, yielding more than, lebih lagi dari surrender adalah yielding, menyerahkan total semuanya. Kemampuan kita justru pada saat kita masih dalam usia yang masih produktif, itu kita harus menyerahkan. Jangan sampai kalau di dalam kita nanti kalau sudah lemah, sudah ini, nah itu gak akan bisa untuk menyerahkan, karena itu masih akan menyongkol, itu bersifat seperti mental. Ya. Justru pada saat itu Tuhan, Roh Kudus itu mendorong saya untuk kamu harus menyerahkan, yielding. Makanya saya perubahan dari surrender ke yielding. Dan sejak saat itu sampai hari ini, bagi saya bukan surrender lagi, tapi yielding. Artinya menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi ketika saya masih dalam kondisi fisik yang kuat, tetapi saya tidak bisa mengalahkan kekuatan daripada kuasa daripada Roh Kudus, daripada Tuhan. Yang harus saya submit, serahkan kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan, bukan setelah usia lanjut. Yeah. Kalau setelah usia lanjut itu bagi saya, makanya waktu itu saya diajar, itu sudah terlambat nantinya. Nanti akan menuju kepada mental illness. Akhirnya ke situ. Ya. Dan saya bersyukur diajar oleh Roh Kudus justru pada saat saya masih segar, masih kuat. Ya. Kalau sekarang ini masih kadang-kadang ada lemahnya, ada ini ya, dengan tambahnya usia ya. Tapi waktu dulu sudah berserah. Artinya gini, tidak semuanya itu harus dengan kekuatanmu. Tidak semuanya itu harus dengan tenagamu. Karena suatu saat tanpa kamu bertenaga sedikit pun, Tuhan yang akan mengeluarkan tenaganya. Itu yang harus kita sadari dan kita serahkan. Dengan demikian kita akan mengakui dan rela dengan kelemahan kita, bukan terus berasa aku lemah, aku gak mampu. Bukan seperti itu, tetapi kita bersukacita dengan segala kelemahan kita, bukan juga dengan menggahkan kelemahan kita, tapi justru kita menerima, ya ini
Kelemahan kita adalah ketika kita mengakui bahwa kita nggak sanggup melakukan ini tanpa Tuhan. Dengan demikian, kuasa Tuhan akan nyata. Rasul Paulus menyampaikan itu, justru aku senang dan rela di dalam penderitaan, di dalam siksaan, penganiayaan, di dalam kelemahan, supaya nyata kuat kuasa daripada Tuhan. Itu yielding, bukan surrender. Kalau surrender itu masih ada fight-nya setelah itu. Tapi kalau totally surrender dan itu menjadi yielding, I don't know in Indonesia what is the language, apa yang kata suku katanya yielding yang kuat, yang bisa pokoknya seperti menggantungkan diri kita sepenuhnya dan total ya, total semuanya. Artinya sekalipun kita masih tahu bahwa kita ini masih kuat, masih bisa, tapi kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Nah, ketika saya melakukan itu, kalau sekarang harus diam, suatu saat Tuhan katakan kamu harus diam, aku yang bekerja, kita bisa. Tidak menunggu kalau ketika saya, ternyata nggak mampu, nggak bisa, gitu. Itu yang membuat kita jadi di dalam ini akan bergejolak ya, bergolak sini. Kenapa ya, kok nggak bisa ya? Kenapa? Nah, itu akan bergumul seperti itu. Ya. Karena saya pernah dulu ngalami ya, waktu saya lupa itu waktu sebelum saya bertobat. Saya pernah ngalami operasi usus buntu ya, pendek ya. Nah, setelah operasi tentunya ada pasca ya. Jadi gimana setelah operasi mungkin batuk aja masih sakit gitu ya. Tertawa aja masih sakit. Apalagi bungkuk ngambil sesuatu. Nah, karena pada saat itu saya masih bekerja untuk desain baju. Jadi saya harus mengerjakan itu, tapi fisik ini nggak mampu, nggak bisa. Nah, itu saya mengalami marah. Ya, karena saya belum mengerti, belum diajarkan oleh Roh Kudus dan saya belum bertobat saat itu. Seperti merasa saya ini badan ini tak berdaya, tapi kita ini masih mau aktif. Nah, itu menderita banget. Itu yang dikatakan tadi, kamu post power syndrome. Jadi seperti di sini masih kayak mau aktif, tapi fisik sudah nggak bisa. Tapi pada saat itu usia saya masih muda, tapi karena akibat dari operasi tentunya tidak bisa. Itu membuat saya marah. Dan akhirnya apa? Marah, dan itu tidak benar. Karena waktu itu memang saya belum bertobat. Nah, itu mungkin dari yang disampaikan BK tentang post power syndrome, yaitu ketika orang itu tidak mau menyerahkan, ya, dan tidak mau meminta pertolongan. Ya, merasa dirinya bisa. Pada saat itu juga saya bisa. Ternyata nggak bisa. Nah, disitulah bergumul antara kita sendiri dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Iya, karena nggak terima gitu ya Bu, tiba-tiba ada orang yang saya udah ada di level ini, terus tiba-tiba ada orang yang menggantikan saya sehingga saya tidak mau menyerahkannya gitu ya. Tapi akhirnya ya udahlah gue serahin, tapi masih mengingat-ingat akan hal tersebut gitu ya Bu. Nah, kalau misalnya dengan pelayanan gitu ya, karena saya di pelayanan gitu ya Bu, seiring berjalannya waktu mungkin nanti teman-teman udah bilang gitu ya, Bek lo nanti kan lo nggak selamanya jadi WL nih, Bek nih lo nggak selamanya nyanyi gitu kan, one day kamu jadi tua gitu dan udah nggak dipanggil lagi gitu, udah nggak dipakai lagi oleh gereja gitu kan, akan ada banyak worship leader muda yang bermunculan yang lebih bagus, mungkin lebih wah gitulah ya, dan akhirnya kamu harus gantung mic gitu atau gantung sepatu lah kalau istilah main bola gitu yang udah pensiun gitu kan. Nah, itu bagaimana ya Bu? Apakah berarti mungkin kan kalau saat ini ya masih usia produktif nih ya, masih bisa kemana-mana, masih kuat, masih sehat apa segala macam, tapi nanti akan ada waktunya ketika pergantian zaman dan harus diganti gitu ya. Nah, berarti itu apakah kita ya misalnya sebagai aku gitu, aku harus mempersiapkan diriku baik-baik gitu ya dengan plan B maybe gitu, nggak tahu gitu ya di masa mendatang, sehingga ketika hal itu terjadi aku nggak kaget lagi, nggak bingung bagaimana nih kalau aku nggak pelayanan lagi, gimana nanti gimananya, dan bisa terus moving on dalam kehidupan setiap kita as long as belum dipanggil Tuhan nih. Nah, itu gimana tuh Bu? Iya, Beka bertanya kepada Ibu ya. Kalau dalam kehidupan Ibu, kehidupan saya tidak punya plan A, plan B, plan C. Dulu saya punya banyak banget sampai Z kayaknya plan saya. Tapi setelah saya melayani Tuhan, mengikuti Tuhan dan menjadi hambanya Tuhan, hanya plan God.
Jadi hanya rancangan Tuhan yang ada pada saya, dan itu yang harus saya jalani. Tergantung pada rancangan Tuhan, bergantung kepada rancangan Tuhan. Dan saya tidak akan pernah mengundurkan diri sampai pada akhirnya Tuhan memanggil saya pulang. Dan saran saya juga demikian kepada BK. Terus karena WL worship leader itu kita itu semua tidak ada masa pensiun, tidak ada expired. Tadi seperti saya katakan, di dalam kerajaan surga tidak ada. Kita semua harus menjadi leader untuk memworship kepada orang-orang yang belum pernah. Jadi harus kita ngelit orang-orang yang belum bisa worship kepada Tuhan. Bukan berarti terus gitu ada pensiunnya, tidak. Ya, tapi mungkin di gereja lain ya. Tapi bagi saya tidak ada. Ya, di Menara Doa tidak ada. Ya, karena Menara Doa ini langsung kerajaan surga, tidak ada. Ya, tidak ada itu retired, tidak ada itu pensiun, kecuali sampai nanti Tuhan memanggil kita, itulah pensiunnya. Ya, bagi saya juga demikian. Jadi tidak ada. Kita worship, menyembah Tuhan, tidak ada pensiunnya. Kalau engkau menjadi seperti itu, berarti kamu mengkotakkan dirimu hanya untuk sekedar bekerja. Jadi worship itu bukan sebagai menyembah kepada Tuhan, tapi kamu menjadi pekerjaanmu. Ya. Tidak bisa demikian. Ketika kamu menjadi worship leader atau worshiper, itu kamu menyembah kepada Tuhan. Dan menyembah kepada Tuhan, there's no limit time. Forever and ever, tidak ada pensiun. Tidak ada pensiun. Di mana saja, kapan saja kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada pensiun kalau mengenai itu. Dan tidak perlu merancangkan plan A, plan B, plan C. Yang perlu adalah kita masuk dalam rancangan Tuhan. Percuma kita mempunyai rancangan banyak sampai Z, tapi kalau itu bukan rancangan Tuhan, tetap tidak akan terjadi. Kita ini siapa? Kalau kita adalah orang biasa yang bukan hambanya Tuhan, ya mungkin orang dunia, ya mungkin kau punya plan banyak. Tetapi kalau engkau adalah hamba Tuhan, ikuti rancangan dari Tuhan, Tuanmu itu. Ikuti rancangan dari Tuanmu saja. Karena engkau dimiliki oleh Tuhan. Berarti kalau dimiliki, hidupnya kita juga dimiliki oleh Dia. Dan kalau Dia sudah cukup, kamu selesai, pulang, ya pulang. Seperti Elia, sudah cukup, kamu sudah selesai. Sudah mendidik, sudah membimbing Elisa, sudah ini semua siapkan. Sekarang kamu naik ke surga, pulang, selesai. Tapi dia tidak, pada saat dia berkata, waktu dia membunuh banyak nabi-nabi Baal, kemudian Isabel cuma ngumbar omongan aja, membuat dia marah dan membuat dia takut. Lalu dia berkata, sudah bunuh aja aku satu-satunya nabi yang hidup. Tuhan tidak lakukan pembunuhan di situ. Tuhan tidak bilang, ya sudah sekarang kamu pulang aja. Tidak, pergi sekarang kamu, turun kamu, kerjakan ini, masih seperti itu. Sampai Tuhan, walaupun memang Tuhan punya rencana, dia harus naik, dia harus selesai. Tetapi itu in His time, not in our time. Ya, selagi kita masih ada di sini. Ya, Rasul Paulus itu luar biasa. Dia katakan, kalau waktunya Tuhan, hidupku ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita harus hidup, kalau aku harus hidup, berarti harus mengerjakan, membawa hasil buah bagi Tuhan. Dan kalau mati pun adalah untuk Tuhan. Jadi selama masih diizinkan ada di dunia untuk mengerjakan, berarti itu seizin daripada Tuhan kita, Raja kita. Ya, kita harus menghasilkan. Apapun harus kita kerjakan. Sampai pada akhirnya dia tahu juga, sudah selesai, perjuanganku sudah selesai. Aku sudah mencapai ke titik darah yang penghabisan. Waktuku sudah selesai dan aku sudah habis menyelesaikan pertandinganku. Dia tahu, karena kita ini hamba Tuhan, pasti diberitahu. Tapi dia tidak menyesal. Dia tetap melakukan itu karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ya, kadang ya kalau begitulah. Makanya suka dibilang kan, Bek, siap-siap Bek, lu ntar udah umur berapa nggak bakal dipakai lagi. Betul, jadi, apa-apa, siapkan manusia rohmu untuk tetap bergaul dengan Tuhan, tetap bergaul terus, tetap membaca firman, tetap berdoa, dan semakin giat, bukan hanya tetap, tapi semakin naik, supaya ketika waktunya Tuhan Yesus datang menjemput kita menjadi siap. Itu yang harus kita lakukan. Dan hal tersebut yang sampai akhir-akhir ini saya berikan kepada mami saya ya. Untuk sekalipun dia sudah lanjut usia, saya kan berdoa. Kita harus siap. Ya.
Mungkin secara fisik sudah tidak bisa melayani lagi, tapi berdoa. Dan itu yang harus kita lakukan. Berdoa itu bukan sesuatu pelayanan yang paling rendah. Tidak, itu sesuatu pelayanan bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus berdoa terus. Jadi di dalam Tuhan tidak ada pensiun, BK. Tidak ada pensiun ya. Ya, puji Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada pensiun, tapi mungkin dalam keorganisasian ada ya, Bu ya. Oleh karena itu jangan masuk organisasi. Masuk dalam kerajaan surga. Jangan masuk dalam organisasi. Kalau organisasi aja mereka juga ada habisnya, tapi kerajaan surga itu kekal. Iya, kerajaan surga kekal. Iya, walaupun mungkin ya kalau tadi Ibu bilang kan kayaknya nih pekerjaan doang gitu ya, tetapi enggak, ternyata pelayanan itu adalah ya selama kita hidup ya, Bu ya, sampai dipanggil Tuhan baru bilang ya udah selesai gitu. Berarti selama kita hidup, mau berapapun umur kita gitu ya, mau masih early 20, early 30s, atau sudah 70 mungkin, sudah 80 gitu ya, sudah sepuh, tetapi ingatlah selama kita masih hidup di dunia ini, karena kita tetap melayani Tuhan, mendapatkan suara dari Tuhan. Ya. Suara walaupun nantinya kalau sudah tua itu mungkin nafasnya tidak bisa lagi, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menyanyi untuk Tuhan, dan tetaplah melakukan itu sendiri atau semua, sehingga orang yang mendengar melihat itu. Kalau saya melihat ada orang yang sudah lanjut kemudian tetap membaca firman, tetap berdoa, tetap menyanyi, ya saya pernah lihat itu juga. Itu membawa saya semakin intim kepada Tuhan. Wow, itu semakin mendorong saya, luar biasa. Itu semakin memberikan semangat kepada saya. Tidak berhenti seperti Opa Abraham Alexander Saputra. Ya, beliau masih usia 78-an waktu itu ya, meninggal. Tapi semangatnya beliau itu terus berkobar-kobar, terus dalam melayani Tuhan. Sampai terakhir pun tetap terus melayani Tuhan, tidak pernah, sudah deh berhenti. Memang pernah sih dulu pernah berkata demikian dulu tahun 2005, karena ya mungkin tekanan-tekanan, tapi saya mendapat firman Tuhan untuk menyampaikan tidak ada pensiun. Di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Bangkit dan lanjutkan. Dan beliau, puji Tuhan, mendengarkan dan itu terus. Dan di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Selain Tuhan yang berkata, that's it, enough, sudah selesai. Nah, kita baru. Jadi kita tidak boleh mengundurkan diri atau kita berhenti. Ya. Kalaupun engkau dipensiun sama orang di dunia, bukan kerajaan dunia, bukan, maksudnya dalam organisasi gereja di mana-mana, datanglah ke menara. Menara doa tidak pernah mention orang, karena di sini menara doa adalah kerajaan surga. Justru di sini orang-orang tidak ada pensiun sampai kita selesai semua dan kita bersama-sama ketika menantikan kedatangan Tuhan. Wow, ya buat tante-tante buat dari aku ya, om-om atau oma opa gitu yang sudah berkecil hati ya Bu ya, karena saya sudah dipensiunkan nih oleh gereja gitu ya, karena sudah berusia lanjut. Ya, ingat tadi yang Ibu bilang ya, jangan patah semangat, datang saja ke menara. Datang ke Menara Doa Jakarta. Kita melayani Tuhan Yesus Kristus, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Tidak ada kata berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Iya, sampai Tuhan Yesus datang. Wow, terima kasih Bu. Amin, puji Tuhan. Buat hari ini sharingnya sangat memberkati gitu ya. Kalau misalnya lagi ada di masa-masa in the middle gitu ya, ya sangat-sangat memberkati gitu ya, menguatkan kita. Jangan sampai manusia rohani kita jadi ikutan down karena fisik kita menurun, tidak. Tapi semakin kita bertambah usia, semakin juga manusia rohani kita melesat bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama BK. Ya, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.